Halo sahabat, salam jumpa, salam sehat. Marilah kita awali hari ini dengan doa yang didasarkan pada bacaan hari ini. Doa pagi, pesta bertobatnya Santo Paulus Rasul. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, jemaat di Yerusalem mengalami penganiayaan yang hebat, ditangkapi dan dimasukkan dalam penjara oleh Saulus. Maka ketika Engkau berfirman kepada Ananias di Damsyik, wajarlah jika Ananias menyebut Saulus sebagai ancaman utama jemaat. Namun jawabanmu sungguh tak terduga. Engkau memberitahukan bahwa Saulus adalah orang pilihan untuk mewartakan Injil. Ananias pun akhirnya menerima, mendoakan, dan menyebut Saulus sebagai saudara. Saulus yang tadinya merupakan ancaman berubah menjadi pemberita Injil yang gigih. Bapa, sebagai orang Kristen, kami mengenal Rasul Paulus. Selama 30 tahun setelah peristiwa Pentakosta, Paulus yang pada saat itu bernama Saulus menganiaya orang-orang Kristen di Yerusalem. Dia mendapat izin dari imam besar untuk menganiaya orang-orang Kristen. Suatu ketika ia pergi ke Damsyik untuk menangkap orang-orang Kristen di sana. Ketika dalam perjalanan menuju ke Damsyik, ia dihadang oleh Yesus Putramu dengan suatu pancaran cahaya ajaib dari langit yang membutakan matanya. Paulus rebah ke tanah dan Yesus berkata, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus yang kau aniaya itu." Lewat sapaan ilahi ini, Paulus bertanya kepada Yesus, "Tuhan, apa yang kau kehendaki aku perbuat?" Kata-kata ini meluncur dari hati Paulus yang dahulu keras bagai batu, namun berubah jadi lembut berkat sapaan ilahi. Bapa, komunikasi tak terduga dengan Yesus mengubah Paulus menjadi saksi dan pewarta Injil yang luar biasa. Dia menjadi orang besar, pewarta, dan rasul di tengah kaum kafir. Kini dia menjadi saksi bagi semua orang di seluruh dunia. Dalam surat kepada umat di Korintus, Rasul Paulus berkata, "Karena aku adalah yang paling hina dari semua rasul, bahkan tidak layak disebut rasul, sebab aku telah menganiaya jemaat Allah. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang, dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku." Bapa, semoga pada pesta bertobatnya Rasul Paulus ini, kami semakin menyadari bahwa rencanamu lebih indah dari rencana siapapun di dunia ini. Kalau Engkau menghendaki kami menjadi saksimu, Engkau juga akan menangkap kami seperti yang dialami oleh Rasul Paulus. Ketika kami telah ditangkap oleh Yesus Putramu dengan rahmat ilahinya, kami juga harus menjadi saksi, sebab itulah yang Engkau kehendaki untuk kami perbuat. Demi Yesus Kristus Putramu, Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudari-saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.